Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Dan kita percaya semua adalah karena pemeliharaan Tuhan buat kita. Sebab itu layaklah pada hari ini mari kita berikan pujian penghormatan buat Tuhan. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Damanik. Sebagai nas pembimbing, saya akan bacakan dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16, begini bunyi firman Tuhan sebagai nas pembimbing kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Kenalilah Tuhanmu. Dan saya akan berkhotbah dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum membacakan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur atas semua kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati kami, menolong kami, sehingga melalui pertolongan dan berkat-Mu, kami semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami Bapa boleh tetap pegang janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Terlebih dalam situasi yang kami hadapi saat ini, hanya Tuhanlah tempat kami bernaung. Berkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian bunyinya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dan dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat mereka.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya ke segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Bapaknya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi saudaraku, khotbah saya pada saat ini judulnya "Kenalilah Tuhanmu". Saudara, dalam situasi terkini yang kita hadapi, di mana seluruh dunia saudaraku menghadapi pandemi virus corona. Saudara-saudara, situasi tidak menentu. Banyak orang hari-hari ini saudaraku khawatir, bahkan takut, saudara. Di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang dihadapi manusia saat ini, saudara bisa lihat bahwa ada banyak orang yang hari-hari ini mencari Tuhan. Saudara yang punya media sosial, ya, coba saudara lihat bagaimana orang memosting di media sosialnya, mereka berdoa di jalan-jalan, mereka memuji Tuhan di tempat-tempat umum. Apakah itu salah? Tidak. Bahkan saudaraku, entah bagaimana kita menyikapi, hari-hari ini saya lihat di media sosial saya ada banyak keluarga-keluarga yang memposting ibadahnya, ibadah keluarganya. Yang sebelum pandemi ini saya jarang menemukan itu. Tapi hari ini saudaraku, bapak, ibu, anak-anaknya berdoa bersama di rumah indah. Sangat luar biasa, saudara. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang saudaraku hari ini mencari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan di mana? Atau Tuhan yang seperti apa yang sedang kita cari? Saudara mungkin berkata kepada saya, "Oh tentu Pak, Tuhan yang kami cari adalah Yesus, karena Dia Tuhan kami." Ya benar itu, kalau saudara sebagai orang Kristen. Saudara, dalam situasi seperti ini kita bisa belajar, saudaraku, kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Ingat, hari Minggu yang lalu kita baru memperingati Paskah, saudara, kebangkitan Kristus. Dan kisah tadi, saudaraku, adalah di mana Yesus juga menampakkan diri kepada dua orang murid setelah dia bangkit beberapa hari. Sangat kontekstual dengan sekarang, saudaraku. Paskah. Nah, diceritakan di situ, saudaraku, bagaimana dua orang murid, saudaraku, yang bertemu dengan Yesus tapi mereka tidak mengenali. Ada dua.
Ada 2 poin atau 2 berkat yang bisa kita ambil dari kisah tadi, saudara. Saudaraku, yang pertama, coba perhatikan. Dikatakan ada 2 orang murid berjalan dari Yerusalem ke salah satu tempat bernama Emmaus. Alkitab mencatat jarak Yerusalem ke Emmaus itu, saudaraku, 7 mil. Di dalam perjalanan itu, saudaraku, di tengah jalan atau di awal perjalanan mereka, datang seseorang yang tidak mereka kenal, yang notabene dia adalah Kristus sendiri. Sepanjang perjalanan itu, mereka bercerita-cerita, bercakap-cakap. Yang dipercakapkan apa? Ternyata, saudaraku, satu berita yang sedang viral saat itu. Bahasa sekarang viral, saudara. Apa berita itu? Yesus bertanya kepada salah satu dari mereka, apa yang kalian percakapkan? Nah, orang itu seolah-olah, saudaraku, protes kepada Tuhan Yesus, atau kurang update lah informasi terkini mungkin. Mungkin kamu satu-satunya di daerah ini yang tidak tahu berita yang terjadi sekarang. Kamu tidak tahukah bahwa ada seorang nabi yang disalibkan? Saudaraku, dari situ kita boleh melihat bahwa peristiwa kematian Yesus itu adalah peristiwa yang menggemparkan ketika itu, di mana semua orang kemungkinan besar mengetahuinya. Nah, maka adalah satu keheranan bagi Kleopas ketika ada seseorang yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Saudara, yang menarik adalah bagi saya, dan sekaligus menjadi poin pertama dalam khotbah saya ini adalah, coba bayangkan, saudara, perjalanan mereka dari Yerusalem sampai ke Emmaus itu 7 mil. Saudaraku, kalau kita konversi mil ke kilometer, 1 mil itu, saudaraku, bisa 1,6 kilo. Kalau kita konversi 7 mil, itu mungkin bisa sampai 11 kiloan, saudara. 11 kilometer perjalanan mereka. Jalan kaki 11 kilometer, dengan asumsi kita bisa menempuh 2 kilometer per jam, berarti, saudaraku, kita butuhkan 5,5 jam untuk jalan kaki. 5,5 jam. Itu tanpa istirahat loh. Nah, bayangkan, saudaraku, dalam perjalanan 5,5 jam tadi, kedua murid ini tidak mengenal Kristus. Waktu yang sangat lama tentunya, saudara. Tapi mereka tidak mengenal Kristus. Saudara-saudara, apa alasannya? Kenapa? Nah, saudaraku, supaya kita tidak berasumsi banyak, saudaraku, Alkitab sendiri memberikan alasannya. Dikatakan di ayat 16 seperti ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Menarik, saudara, menarik. Kenapa? Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita apa yang menghalangi itu. Kita bisa menafsirkan banyak hal. Apakah memang Tuhan Yesus sengaja menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak melihat Tuhan, mengenal Tuhan, atau hal yang lain? Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuai dengan kondisi kita saat ini, saudara. Bisa saja kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, kita orang Kristen, anak Tuhan, rajin ke gereja, tapi sebenarnya kita tidak mengenal Dia. Walaupun kita sudah lama bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Perhatikan, 2 orang yang berjalan itu adalah murid Tuhan Yesus loh. Murid Tuhan Yesus. Bukan orang lain, bukan orang asing. Tetapi mereka murid yang artinya selama ini mereka sudah memiliki hidup yang intim dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ini mereka tidak mengenal Dia. Saudara, perlu bagi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan atau mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, banyak hal, saudaraku, manifestasi kehadiran Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bisa saja, saudaraku, melalui situasi
baik itu situasi buruk maupun situasi yang baik. Saudara, bisa juga saudaraku kehadiran Tuhan itu saudaraku melalui benda atau melalui orang. Tuhan itu saudaraku hadir dalam hidup kita tentu bukan dalam kapasitasnya sebagai Allah yang maha besar langsung hadir di sekitar kita. Oh, tentu kita mati, saudara. Sebab Alkitab berkata, siapa melihat Tuhan dia mati. Ya. Tetapi saudaraku, kehadiran Tuhan itu bisa berbagai macam bentuk. Bisa saja melalui tetangga kita, saudaraku, yang begitu baik. Bisa saja, saudaraku, melalui orang-orang, saudara-saudara kita, saudara, yang begitu mengasihi kita. Manifestasi kasih Tuhan ada melalui mereka. Dan saudaraku, yang lebih ekstrim, kehadiran Tuhan itu bisa melalui situasi yang buruk loh. Melalui situasi yang kita tidak inginkan loh. Nanti saya akan coba bahas di poin 2. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus mengenali kehadiran Tuhan. Termasuk dalam pandemi corona COVID-19 ini. Kita percaya sebagai orang Kristen, saudaraku, bahwa situasi ini bukan kebetulan. Tidak ada sesuatu pun di kolong langit ini terjadi, saudaraku, tanpa seizinnya Tuhan. Kita memang mendengar, saudaraku, ada banyak orang yang berspekulasi. Ada tokoh agama berkata bahwa COVID-19 ini adalah tentara Allah. Ada yang berkata, saudaraku, COVID-19 ini adalah senjata biologi yang bocor. Ada yang berkata bla 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 bla. Spekulasi semua, saudara. Tetapi satu hal yang saudara harus ingat. Tidak ada yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa izin Tuhan. Termasuk COVID-19 ini. Kita sebagai anak Tuhan, tugas kita adalah mengenali kehadiran Tuhan di situasi ini. Di dalam kesendirian kita dengan keluarga di rumah kita, memiliki waktu yang banyak, apa yang kita lakukan? Kenallah kehadiran Tuhan di sana. Mungkin kita supaya memiliki lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Membangun misbah keluarga. Saudara, jangan mengenal Tuhan dengan versi kita sendiri, itu salah. Kenallah Tuhan melalui versi Alkitab ini. Ini yang benar. Kalau saya mengenal Tuhan dengan versi saya, tentu saudaraku, saya bisa dibawa kepada pengenalan yang salah, yang tidak tepat. Kenapa? Karena Tuhan yang saya maksud, saudaraku, bisa saja adalah Tuhan yang harus memenuhi keinginan saya dan kebutuhan saya. Kalau dia tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan saya, berarti dia bukan Tuhan. Saudara, ini salah. Maka ada banyak orang Kristen, saudaraku, kecewa mengiring Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencoba mengenal Tuhan dengan versinya, dengan pemahamannya. Tuhan, berkati anakku. Tuhan, sembuhkan istriku, sembuhkan suamiku. Memang tidak salah berdoa begitu. Tetapi bayangkan, kalau yang kita minta itu tidak dikabulkan Tuhan. Katakanlah seperti ini contohnya. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan anakku atau istriku yang sakit. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa, berpuasa bahkan. Saudaraku, kita semua berharap kan supaya dia sembuh yang kita doakan itu. Tetapi bayangkan kalau Tuhan menjawab dengan memanggil orang itu, saudara yang kita kasih itu, lalu meninggal. Bagaimana sikap kita? Kecewa? Atau meninggalkan Tuhan? Saudaraku, kalau kita kecewa lalu meninggalkannya, berarti kita mengenal Tuhan sesuai dengan versi kita. Ingat, dia Allah yang berdaulat. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, apapun jawabannya, dia tetap Tuhan. Ini kata Alkitab. Maka saudara-saudara, pengenalan kita akan Kristus itu, mari kita kenal dia dengan benar, dengan baik. Kehadirannya bisa kita rasakan. Bagaimana saudaraku kita bisa merasakan kehadirannya melalui istri kita, melalui suami kita.
Saudara, di poin yang pertama ini, kenalilah Tuhanmu. Mengertilah tentang kehadirannya dengan baik. Jangan kenal dia dengan versi kita, dengan pemahaman kita, tapi kenal dia melalui Alkitab. Itulah yang benar. Kenali kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yang bisa memberkati kita, saudaraku, coba kita perhatikan dengan baik. Kalau yang pertama tadi, kita melihat bagaimana kedua murid itu tidak mengenal Yesus walaupun mereka berjalan 7 mil atau 5,5 jam lamanya. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, yang kedua, saudaraku, coba perhatikan. Ketika mereka sudah hendak sampai ke tempat tujuan, saudaraku, Yesus seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Tapi kedua murid itu menahan supaya singgah di tempat mereka. Karena hari sudah malam, itu kata Alkitab. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Ketika mereka singgah ke satu rumah dan mereka bermalam di situ, Alkitab mencatat bahwa mereka makan. Lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur. Ketika itu, saudara, mata mereka seolah-olah dicelikkan, saudara. Mata mereka seolah-olah dibuka, saudara. Yang kedua, Tuhanlah yang menyatakan dirinya kepada kita. Tuhanlah yang menyatakan dirinya kepada kita. Saudaraku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu kata Tuhan. Terbukti, saudaraku, bahwa perjalanan 7 mil mereka tidak mengenal Kristus. Tetapi setelah sampai di rumah itu, saudaraku, mereka mengadakan perjamuan malam, makan bersama. Lalu di situ, saudaraku, mata rohani mereka dicelikkan. Lalu mereka mengenal Kristus. Saudara-saudara, saya mau katakan begini. Kalau kita lihat, saudaraku, dari ayat itu, ketika mereka mengadakan persekutuan dengan Tuhan, di ayatnya yang ke-30 itu, saudaraku, di situ mata mereka baru tercelik. Di situ mereka baru mengenal Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau engkau mengenal Tuhan dengan baik, rajinlah bersekutu. Bersekutulah dengan Tuhan. Persekutuan yang instan, saudaraku, persekutuan yang terus-menerus, saudaraku, akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tentu persekutuan itu, saudaraku, harus membaca firman Tuhan, karena dia mengenalkan dirinya melalui ini. Saudara-saudara, saya katakan tadi di awal, saat ini, saudaraku, banyak orang yang bersekutu, beribadah di rumah tangga sangat baik. Kenallah dia, sebagaimana dia ada, sebagaimana eksistensinya, sehingga kita, saudaraku, sampai kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, mintalah, saudaraku, kepada Tuhan agar dia membukakan telinga dan mata rohani kita, supaya kita bisa mendengar yang dia mau katakan melalui firman, yang dia mau sampaikan. Dia bisa kita lihat apa yang harus kita kerjakan, saudara. Hanya dia yang sanggup memberitahukan dirinya kepada kita. Kita tidak sanggup, saudaraku, mengenal dia. Tidak akan sanggup. Saya katakan begini, manusia dengan segala eksistensinya, akal pikirnya, olah pikirnya, akalnya, budinya, saya yakin, saudara, kalau mengandalkan itu, dia tidak akan bisa mengenal Tuhan. Dalam perjalanan sejarah, saudaraku, ada banyak tokoh-tokoh terkenal, para ilmuwan, pakar-pakar, saudaraku, gagal dalam mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengenal Tuhan, pendekatannya adalah mengedepankan akal budinya dan pikirannya saja. Saudara, mereka gagal. Kita mendengar banyak tokoh-tokoh yang akhirnya, saudaraku, menyangkal keberadaan Tuhan, atau sering kita sebut dengan ateis. Saudara, oleh sebab itu, saya
berpesan kepada kita semua yang melihat siaran ini, berdoalah, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata rohani dan telinga rohani kita, supaya kita bisa melihat Dia, menyadari kehadirannya, dan kita mendengar apa yang akan kita lakukan daripadanya. Saudara, kalau selama ini saudaraku belum mengenal Dia dengan baik, maka inilah saatnya. Dalam situasi saat ini saudaraku, kita minta kepada Roh Kudus untuk dibukakan hati dan pikiran kita mengenal Kristus. Ingat, Allah itu Allah yang berdaulat. Dia hanya mengenalkan dirinya kepada siapa yang Dia ingini. Dia melihat hati yang rindu dan haus akan Dia. Saudara, sekarang buka hatimu. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Bukalah mataku, bukalah telingaku, supaya aku mengenal dan mendengar Engkau. Sehingga kita hidup dalam kebenaran, saudara. Saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah saya ini. Di akhir khotbah saya ini, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan? Apakah saudara sudah menyadari kehadirannya dalam hidup? Atau apakah saudara mengenal Dia selama ini sesuai dengan versimu sendiri? Semoga setelah mendengar khotbah ini, saudara, kita mau mengenal Tuhan yang besar dan berdaulat itu. Dia memiliki rencana dalam hidupmu dan hidupku. Kita akan ikuti rencana itu. Bukan rencanaku saja, tapi rencananya Dia. Kalau saudaraku ada pengenalan kita yang kurang tepat tentang Dia, atau saudaraku kita belum mengenal Dia dengan baik, mintalah. Berdoalah kepada Tuhan. Buka hatimu, maka Dia akan masuk ke dalam hatimu dan Dia akan mengenalkan dirinya kepadamu. Tentu engkau harus memberikan waktu bersama dengan Dia. Demikian khotbah saya, saudaraku. Kenalilah Tuhanmu, maka hidupmu akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami boleh belajar dari dua murid-Mu dalam perjalanan ke Emmaus yang tidak menyadari atau tidak mengenali bahwa mereka sudah berjalan sekian jauh bersama dengan Yesus. Sampai Yesus sendiri mengenalkan dirinya kepada mereka. Tuhan, mungkin kami seperti mereka yang sudah lama berjalan bersama dengan Engkau, tetapi kami belum mengenal dengan baik Engkau. Bapa, hari ini dengan hati yang rela kami memohon, nyatakanlah dirimu kepada kami, kepada pengertian kami, kepada akal budi kami, kepada pikiran kami, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, supaya kami Bapa boleh hidup berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman ini Bapa. Biarlah kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk semua umat Tuhan, dimanapun berada, khusus yang melihat siaran ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melawat mereka, supaya pengenalan yang benar akan Kristus, menyadari kehadiran Kristus dalam hidupnya hari lepas hari, melalui berbagai situasi. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Bapa, kami butuh Engkau yang menopang dan menolong kami. Kami perlu Engkau supaya kami bisa melewati semua situasi ini, Bapa. Pegang tangan kami, ya Tuhan Yesus. Hiburkan dan teguhkan hati kami, ya Roh Kudus. Biarlah kasih Bapa senantiasa melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, berkati kebutuhan kami hari lepas hari. Berkati kesehatan kami.
Biarlah melalui semua berkat-berkat Tuhan, kami Bapa boleh datang mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan, berdoa untuk para medis yang saat ini Bapa sedang berjuang menangani pasien-pasien yang terkena virus di rumah-rumah sakit, di dinas-dinas kesehatan, dimanapun Tuhan. Tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Biarlah kiranya penjagaan dan lawatan Allah menyertai mereka. Engkaulah Tuhan Yesus yang ada bersama mereka, sehingga mereka kuat Tuhan, bahkan terbebas Bapa dari segala jenis virus yang hendak menghinggapi mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Terus Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat supaya menemukan solusi yang tepat, cara yang tepat untuk mengatasi pandemi ini, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pemerintah dalam mengatasi situasi ekonomi saat ini. Berkati juga keamanan Tuhan. Tolong Tuhan, perpolitikan juga Tuhan berkati, supaya kami boleh bergandeng tangan semua warga negara ini dalam mendukung bangsa ini, Bapak, melewati masa-masa yang sulit ini. Tolong bangsa kami, Bapak, lawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan bagi penonton video ini, kalau ada saat ini Bapak, orang yang terkena virus atau keluarganya terkena virus ini, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Kau berikan pertolongan, dan jika Engkau berkehendak, sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu, dimanapun berada Tuhan, yang saat ini beribadah, Tuhan memberkati mereka, melingkupi mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami persembahkan seluruh doa kami, dan kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan terus yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pasti saya percaya kita semua diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Saya terus sampaikan buat Bapak Ibu semua, mari terus membangun kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, membangun sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam rumah tangga. Bangunlah mesbah keluarga, kita terus berdoa supaya krisis corona ini segera berakhir. Kita akan berdoa, kita akan terima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah setiap firman kami pelajari akan memberkati kami melalui kehidupan kami. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Terimalah pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan pulang, ingatlah bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita.